Oke, sudah lama kita nggak duduk di sini. Jadi hari ini kita kedatangan satu atlet dari Sidoarjo. Nah, ini namanya KL. Selamat datang KL. Halo. Halo. Selamat datang. Oke. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Jadi gini KL. KL ini kan udah berkecimpung ya. Udah melalang buana di cabang olahraga badminton nih. Kira-kira dari kapan kok suka badminton ini? Nah itu aku dikenalin badminton itu dari ayah, itu dari kecil banget. Kayaknya dari mulai belajar jalan tuh udah dikenalin sama bulu tangkis, itu mulai dikenalin sama raket. Terus Umur berapa itu? belajar jalan sekitar 1 tahunan kali ya. 1 tahun udah diajarin mukul. Dikenalin dulu sama raketnya, dikenalin dulu. Kirain Terus kan jadi kemudian gulat nanti. diajarin dikenalin dulu sama raketnya. Terus di umur 2 tahun 3 tahunan itu mulai diajarin cara mukul sama koknya gimana. Terus mulai ditontonin badminton waktu itu, ditontonin kayak atlet-atlet badminton seperti Susanti, Taufik Hidayat untuk memotivasi kayak. Nah kemudian di TK itu mulai rutin diajak main badminton sama ayah. Kalau setiap sore sama malam itu mulai rutin. Terus TK berarti umur 4 ya? 4 sampai 5 tahun. Nah itu udah dikenalin raket. Udah dikenalin cara mukulnya gimana, diajak main terus di depan rumah setiap sore sama tiap malam gitu. Oh gitu. Nah, terus Emangnya KL ini dari mana asalnya? kalau aku asalnya lahir itu di Solo, kemudian ngikut ayah kerja jadi pindah ke Jakarta. Terus TK itu di Sidoarjo di tempat aku tinggal. Oh dari TK sudah di Sidoarjo ya? Mulai TKA. Mulai TKA. Jadi sebelumnya di Jakarta. Oh berarti udah mulai main badminton itu di Sidoarjo ya? Iya, di Sidoarjo. Terus di kelas 3 SD ikut ayah kerja di Tarakan di Kalimantan Utara. Nah itu ada suatu hari ayah tuh main badminton ke GOR, ke lapangan. Terus aku ikut, kemudian aku lihat nih ada klub di sana dan kelihatannya seru banget. Terus waktu pulang aku bilang, ayah aku kayaknya pengen deh masuk klub gitu, pengen jadi juara. Masih inget gak klubnya apa itu? Jadi dulu itu ada klub yang hitungannya terbaik ya di Tarakan di Kalimantan Utara tuh namanya Naga Emas. Naga Emas. Iya. Iya. Keren juga ya. Oh ya, ini aku ada pertanyaan ini. Kira-kira selama kamu bermain badminton itu ada pertandingan yang mungkin menurutmu berkelas? Ada banget. Itu ketika perlombaan atau apa? Jadi kalau misalnya dulu waktu SD ya, itu ada pertandingan yang namanya O2SN. Kenapa SD tuh? itu waktu sekolah. Nah O2SN tuh Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Itu menurutku bergengsi banget ya untuk anak sekolah karena itu menunjang kita, mempermudah untuk mendapatkan sekolah di selanjutnya. Misalnya dulu SD juara itu bisa Ada jalur prestasi. Iya. Dulu Lewat waktu itu bergengsi atlet banget. ya. Benar. Terus Setelah aku masuk di asrama di Mutiara Kardinal Bandung itu yang merupakan klub besar juga di Indonesia. Nah itu ada pertandingan yang namanya Sirnas, sirkuit nasional, itu juga bergengsi banget. Kemudian di saat kuliah ini juga banyak pertandingan bergengsi seperti Liga Mahasiswa, kemudian ada Pomprov dan lain-lainnya itu tadi. Oh iya, kemarin juga aku baca-baca ada Liga Mahasiswa juga ya? Ya. Nah itu kemarin kan juara berapa KL? Kalau untuk Liga Mahasiswa kemarin itu dapat runner up, kalah sama temen sendiri. Oh, dikalahin sama teman sendiri ya?
Berarti ada apa? Kalau di atlet itu kan daya saingnya tinggi ya. Menurutmu lawan terberat siapa sih di Sidoarjo? Sidoarjo aja dulu. Di Sidoarjo ya. Ah. Menurut aku semuanya berat karena semuanya punya kemampuan yang istimewa. Yang pasti kalau yang berat banget tuh lebih berat untuk melawan diri sendiri. Karena itu yang lebih berat. Muhasabah. Iya. Malah ini ya, apa merendah ya. Iya. Kemudian sekarang nggak ada kepikiran untuk pindah cabur gitu atau selamanya mau badminton aja? Nah ini ada sebenarnya ini banyak orang nggak tahu, tapi di sini aku kasih tahu. Apa tuh? Jadi sebenarnya aku di tahun 2021 itu mulai ikut cabur lain yaitu pickleball. Itu olahraga baru di Indonesia. Dulu itu dikenalin sama Cak Susilo dari UNJ. Oh, itu gimana itu? Apa namanya? Permainannya. Ah. Permainannya itu untuk lapangannya Iya. kurang lebih sebesar lapangan badminton. Tapi netnya itu pendek. Netnya Terus, pendek. Ya, raketnya itu namanya pedal. Kemudian pakai bola. Iya. Ya sekarang jadi viral itu. Iya. Udah di tren sekarang. Para artis, para apa? Anak-anak muda sekarang yang dicari main pedal gitu. Iya, Jadi banget. itu katanya. Alat-alatnya mahal. Iya benar, itu mahal. Kemudian lapangannya juga jarang untuk di Jawa Timur. Pedalnya sendiri itu mahal menurut aku gitu. Di Sidoarjo ada nggak sih? Untuk apa lapangannya? Iya, lapangannya. Di Sidoarjo untuk lapangan pickleball itu ada di SMA Negeri 1 Wonoayu tepatnya. Di sana ada 4 lapangan. Oh, ya kemarin tuh ada sedikit postingan yang menggelitik di Explore Sidoarjo waktu itu. Aku inget ada yang iseng-iseng nanya, ada gak nih Sultan Sidoarjo nih yang mau bangun pedal biar kayak anak-anak artis gitu kan ya. Ternyata ada teman-teman. Ada di mana tadi? Di SMA Negeri 1 Wonoayu. Iya, mungkin cuman itu sementara belum untuk umum ya. Iya. Masih khusus atlet aja. Tapi karena dulu itu 2021 dan itu aku masih bulu tangkis banget. Jadi di tahun 2022 itu aku masih ikut Porprov di cabur bulu tangkis. Mungkin untuk di Porprov Jatim tahun 2025 aku main di pickleball. Kita kembali lagi ke badminton ini. KL, selama pertandingan yang diikuti KL nih, ada nggak sih potensi curangnya? Kalau dari aku ya sebagai atlet sendiri, kalau untuk curang aku nggak terlalu merhatiin. Jadi aku lebih ke fokus sama permainan dan konsisten aja sama permainanku. Jadi kalau misalnya aku melihat itu masuk tapi last man bilang out dan wasit ngomong out, ya udah nggak apa-apa. Oh, ini kalau di cabur sepak bola kan ada yang namanya VAR, ya kan, itu bisa mendeteksi ini pelanggaran atau enggak, ini offside atau enggak. Kalau di badminton itu ada nggak sih? Ada. Yes. Biasanya kalau misalnya atletnya ngerasa kalau bolanya itu masuk tapi wasitnya ngomong out, biasanya atletnya minta challenge dan itu setiap satu set dapat 2 kali kesempatan. Oh iya. Jadi ada teknologinya, sudah ada teknologinya. Aku kalau lihat di TV itu biasanya siaran ulangnya itu sangat detail sekali kan ya. Benar. Sangat detail sekali itu, di zoom sampai berapa zoom itu. Oke KL, kemudian lanjut nih. Ini bicara tentang atlet di Sidoarjo. Kira-kira pemerintah gimana sih? Kalau buat aku ya, Iya. pemerintah
udah mendukung banget ke atletnya. Heeh. Untuk Porprov sendiri itu kita ketika mendapatkan juara bisa dapat emas, perak atau perunggu, kita sudah mendapatkan bonus dan bahkan juga ada beasiswa pendidikan. Seperti itu. Kemudian pemerintah juga memberikan uang pembinaan ketika Puslat Cup menjelang Porprov ini. Itu kalau dari cabur yang udah lama itu kemarin itu dimulai dari bulan April, Mei, Juni. Tapi kalau cabur baru kayak pickleball ini mulainya dari bulan Mei uang pembinaannya. KL udah persiapan mau ke Porprov nih. Iya betul. Udah hebat sekali tuh, udah sampai Porprov nih teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat KL bisa sampai di titik ini? KL sampai di titik Porprov ini, apa yang disiapkan KL? Kalau dari aku dan pelatih serta rekan-rekan itu, kita rutin latihan setiap hari. Itu mulai jam 2 siang sampai jam 5 sore. Seperti itu. Jadi kadang juga latihan di jam 12 siang, jam 1.30, setengah 2 gitu. Karena kan pickleball ini untuk Porprov besok itu lapangannya outdoor. Jadi kita harus menyesuaikan cuaca seperti terik matahari, kita harus menyesuaikan itu. Ada nggak sih atlet yang takut sama matahari? Kalau untuk di pickleball sendiri nggak ada ya, karena kita setiap atlet hari bertemu sama matahari, jadi siap. matahari itu udah kayak sahabat lah. Oke. Nah, KL, di Porprov ini dukungan pemerintah sampai apa gitu? Untuk di Porprov ini? Iya. Kalau untuk di Porprov tahun ini, itu pemerintah ngasih uang pembinaan sama atletnya. Kalau di pickleball itu mulai bulan Mei sama Juni nanti. Oh, kemudian ada target nggak dari bupati gitu di Porprov ini? Karena pickleball ini cabur baru, kemudian Sidoarjo juga salah satu kabupaten yang pertama kali dikenalin pickleball. Jadi kita dikasih target kalau atlet-atletnya kalau bisa mendapatkan emas untuk Sidoarjo. Ya, kita doakan ya teman-teman ya. Kita doakan agar atlet-atlet Sidoarjo ini juga mendapat emas. Amin. Di Porprov ini ya. Oke, lanjut. Kenapa kok olahraga pedal ini jadi apa? Jadi yang diminati KL gitu. Karena kan sebelumnya itu badminton gitu. Karena di pickleball itu hampir sama ya seperti badminton, ada single, ganda mix, kemudian besar lapangannya juga sama. Mungkin yang membedakan itu raket sama pedal, sama kalau di badminton ada kok, kalau misalnya di pickleball itu kan bola. Jadi kurang lebih sama, itu sih mungkin yang bikin aku tertarik dan minat di situ. Oh. Kemudian juga kalau cara permainannya sama-sama fun ya, sama-sama menyenangkan. Ini salah satu yang kira-kira ini nggak berat gak pindah ke pedal? Mungkin awalnya agak kaget. Kan karena raketnya juga lebih berat mungkin ya? Raketnya beratnya mungkin sama, tapi kalau misalnya pedal kan bentuknya itu nggak panjang, kemudian dia lebih pendek gitu ya. Apa, bulat, kotak? Ya. Mungkin agak kaget di cara mukulnya. Kalau misalnya bulu tangkis kan raketnya lebih sering ngebuka. Kalau misalnya pickleball itu cara mukulnya hampir sama kayak tenis lapangan. Jadi pedalnya itu harus nutup posisinya biar bolanya nggak out gitu.
Oh, gitu. Aku belum mengerti banget ya tentang lalu tuh. Aku nggak terlalu mengerti tentang pedal karena baru juga bagiku. Ya nanti bisa kapan-kapan cobain. Nah, boleh lah kita main ya. Iya. Tapi kasih tahu Dijadwalin dulu aja. ya, kasih tahu dulu nih cara mainnya gimana. Asal pukul doang juga bisa sih. Oh, gitu ya. Kemudian untuk KL sendiri punya target di Porprov sih. Kalau dari aku sendiri pasti punya ya. Kalau dari aku sendiri ya berharapnya bisa ngasih yang terbaik buat Sidoarjo, bisa ngasih emas buat Sidoarjo, seperti itu sih. Iya. Oke, KL. Sekarang kita closing statement nih untuk anak-anak muda yang katanya jadi atlet itu nggak ada uangnya. Gimana dia tuh? Katakan sama netizen. Jadi kalau aku dulu waktu di asrama, pelatihku pernah bilang kalau mau kaya muda itu jadi atlet atau jadi artis. Jadi kalian bisa ngira-ngira sendiri deh kalau jadi atlet tuh kayak gimana, gitu sih. Ya gitulah ya teman-teman. Jadi semua kalau diusahakan itu pasti menemukan jalannya. Benar banget. Seperti KL tadi punya target nih di Porprov nih, kita doakan bareng-bareng agar dapat menyumbang emas buat Sidoarjo. Oke, see you next time. Assalamualaikum. Aku boleh nggak bilang gimana? ke penonton buat ngedukung tim Porprov Sidoarjo? Oh boleh dong, boleh. Silakan KL. Jadi buat kalian semua, dukung terus atlet-atlet Sidoarjo di Porprov Jatim 2025. Dukung dan tonton kita sebagai atlet di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Aku tunggu ya. Wah, full support untuk KL. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan datang di lain hari. Dadah. See you. Hehehe.